Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih nasib relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di tahun 2026 ini. Apakah ini adalah tahun penutup hubungan kalian ataukah ini tahun ya relationship-nya masih berjalan lanjut gitu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu Libra ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja Libra. Kita lihat dulu ya dari energi tahun 2025 kemarin supaya kita bisa tahu nih ngeflow-nya di tahun 2026 ini akan seperti apa. Baik, di situ ya. Kemudian ini, kemudian di sini. Oke, baik. Jadi kayak perihal tentang cinta-cintaan bersama dengan si dia, mari lihat bisa aja ya. Cukup mengganggu hidupnya kamu gitu loh, ya. Nah, jadi yang kayak ada hal-hal yang kamu rasa membuat kamu takut, membuat kamu sedih ya. Sebenarnya gini, sedih, kecewa, sedih, takut. Nah, kayak gitu dia, ya urutannya. Kamu kecewa, kemudian kamu sedih, dan kemudian kamu takut. Takutnya kamu apa di sini? Takutnya kamu itu tuh ditinggal sama dia. Takutnya kamu itu tuh bahwa cintanya kamu jauh lebih besar daripada cintanya dia kepada kamu, gitu ya. Nah di sana takutnya kamu kebahagiaan yang sempat kamu rasakan dengan dia ini hanyalah kebahagiaan yang hanya berdurasi sebentar, gitu loh, ya. Jadi kayak ada rasa insecure di situ ya, tidak nyaman gitu loh. Semacam kamu kayak merasa ada ini momok yang menakutkan yang memberikan gambaran-gambaran yang mengerikan ya di kepalanya kamu tentang hubungan ini gitu loh ya. Apalagi kan kamu melihat di sini tuh bahwa dia terlalu kalem gitu loh, sementara kamu tuh ingin kalau dianya itu tuh lebih antusias, lebih agresif ya kepada kamu gitu loh. Ya, tetapi kamu melihat kok kayaknya ada waktu-waktu yang bolong-bolongnya dia ya untuk berinteraksi dengan kamu gitu. Atau kadang-kadang kamu bisa kayak bingung membaca tentang seseorang ini saking kalemnya dia. Kamu bisa aja kayak ngeliat dia itu tuh seperti sebuah misteri yang harus kamu pecahkan, yang di mana juga kamu bingung ini cara mecahinnya kayak gimana nih gitu loh. Nah di sana jadi ada perihal tentang seseorang ini tuh yang bikin kamu jadinya pusing tujuh keliling gitu ya, karena ya secara komunikasi juga kalian bisa-bisa kurang bagus ya gitu. Kalau kamu misalnya kamu ngeliat dia diem di situ tuh udah langsung mikir kamu, kenapa ini orang lebih banyak diemnya ya, apa aku tadi ada ngomong salah kah, apa tadi ada sikapnya aku yang salah kok dia banyak diem gitu ya. Nah, atau kamu yang kayak apa ya ada di pikiran dia ya di situ. Nah, di sana. Nah, kemudian kalau dia itu tuh nggak selalu aktif untuk berinteraksi dengan kamu, tentu kamu di situ udah datang nih pikiran-pikiran aneh-anehnya kamu. Apa dia sudah jalan ya sama cewek lain? Apa dia sudah membuka? Apa dia udah ngejar ya? Apa dia udah membuka diri ya kepada cowok lain? Nah, bisa gitu di sana. Nah, gitu ya. Kalau dia lambat membalas chattingnya kamu, udah tuh kamu kok lama ya, ada apa dengan dia ya gitu. Jadi di tahun 2025 kemarin, mari lihat lumayan terganggu kamu ya tentang urusan percintaan dengan si dianya gitu. Nah kemudian kalau kamu resah dan kemudian kamu bertanya sama dia, Beb kok kamu gini gitu misalnya ya, tuh dia enggak ada. Wah ini kalau dia perasaan kamu aja, nggak ada, aku baik-baik aja, enggak misalnya gitu ya, kamu kayak nggak benar itu omongannya dia tuh nggak benar gitu.
dia nggak jujur. Nah, kamu bisa di sana. Dia nggak jujur. Gitu ya. Jadi ada trust issue-nya kamu juga tentang si seseorang ini. Gitu loh. Jadi, dan memang kehadiran seseorang ini untuk di tahun 2025 kemarin, ini tuh kayak bukannya menambah bahagianya kamu, Marin, nampak ya. Tapi bisa-bisa merampok rasa tenangnya kamu ya. Di situ. Kamu banyak butuhnya kamu sama dia. Tapi kok kelihatan kebutuhannya kamu itu tuh tidak dimengerti sama dia. Di sana ya. Sehingga tidak diberi sama dia. Nah, gitu loh. Padahal kamu lagi pengen-pengennya dunia percintaannya kamu tahun 2025 kemarin itu tuh lebih seru, lebih asik, lebih berwarna, gitu ya, lebih intim, gitu ya, lebih intens, di sana. Tapi kok kayaknya dia nggak mau, gitu loh. Menurut kamu dia itu sepertinya nggak mau di sana ya. Tuh. Nanti dia kayak ketika kamu diem, dia mendekat. Gitu ya. Ketika kamu sudah kayak kembali terbiasa dengan kedekatannya dia ke kamu lihat dia seperti kayak menjauh lagi. Gitu. Jadi beberapa mungkin aja kalian kayak ngerasa ini orang ngerjain gue nih kali gitu ya. Kamunya. Hasratnya kamu lagi tinggi-tinggi banget itu kemarin di tahun 2025 itu ke si dia. Tapi hasratnya itu tuh hanya bikin kamu tuh sampai tegang sendiri ya. Kayak nggak ada jalur pelepasannya diberikan oleh si pasangannya kamu gitu. Ya. Jadi kamu bisa kayak misalnya gini, kamu resah karena kamu kangen dia. Kamu pengen jumpa sama dia. Tapi perjumpaan dengan dia durasinya pendek banget. Belum lagi ngecerot gitu ya. Sudah dia oke ya. Aku mau kerja dulu ya. Ntar lagi aku telepon kamu misalnya. Belum lagi kamu puas betul gitu loh. Menikmati kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Dia udah sibuk dengan kerjaannya dia kah, apakah gitu ya. Atau kamu kangen dia. Terus kamu harap dianya telepon kamu, chatting kamu. Tetapi telepon dari dia, chatting dari dia, nggak nongol-nongol, nggak datang-datang. Gitu. Ya. Jadi kayak apa yang ada di dalam dirinya kamu, jadinya itu tuh numpuk gitu loh. Energinya itu tuh numpuk, rasa kangennya numpuk gitu ya. Rasa ingin begini dan begitunya juga numpuk dalam dirinya kamu. Seperti nggak ada katarsisnya gitu, nggak ada seperti jalan pelepasannya. Mari lihat. Jadi ya ini hal yang bikin kamu stres gitu loh. Apalagi mungkin dari pengalamannya kamu nggak pernah punya kisah dengan keadaan yang seperti ini gitu ya. Kamu nggak punya knowledge gitu. Kamu nggak punya gambaran gitu di kepalanya kamu gimana menghadapi pasangan dengan karakter yang seperti ini gitu ya. Jadi kamu stres sendiri gitu loh. Banyak pertanyaan tapi jawabannya nggak didapat. Banyak kebutuhan tapi kebutuhan tidak kamu terima. Nah seperti itu ya. Jadi ya akhirnya kamu kemurungsung sendiri nih banyakannya untuk di tahun 2025 kemarin gitu loh. Makanya mungkin kamu ya akhirnya sangat wajar ya jika kamu penasaran mungkin ketika melihat judul video ini ya. Akan seperti apa? Apakah pengalaman 2025 kemarin masih terus kamu alami sampai di tahun 2026 ini? Atau bagaimana? Kan seperti itu kan? Karena ini tuh bukan dalam keadaan yang tenang kamu jalani di tahun 2025 kemarin. Gitu loh, cukup menantang. Gitu ya. Di sana. Mungkin tahun 2025 kemarin juga kamu udah sibuk tuh nyari cara. Gitu. Bagaimana caranya agar atensinya dia selalu ada untuk kamu. Gitu ya. Keberadaan dia selalu panjang untuk kamu. Memastikan. Ini ya, ada beberapa kamu kayak yang bagaimana caranya untuk memastikan hubungan ini tuh masih tetap berjalan. Gitu. Karena perpisahan bukanlah menjadi tujuannya kamu. Kamu gak mau pisah sama dia.
Kamu nggak mau cerita cinta ini tuh usai dengan dia. Nah seperti itu, egonya kamu sudah terlanjur besar. Mari lihat memang di tahun 2025 kemarin, ego itu tuh artinya kemauan diri ya, kemauan dirinya kamu, ya mau ini mau itu dan sebagainya macamnya gitu ya, itu tuh sudah terlanjur besar, sudah terlanjur banyak, ya, ke si pasangannya kamu ini, gitu. Dan yang ianya, kamu bisa itu tuh sebel gitu ya. Kamu udah kemerungsung sendiri, tapi kelihatan dia kok slow-slow aja di sana. Kok dia seperti bisa aja ya menikmati apa adanya hubungan kalian gitu. Sementara kamu sudah punya banyak isu di sini. Isu waktunya dia yang sangat sedikit sama kamu. Isu kepuasan dalam hal seksual dengan dia sangat sedikit. Ya. Isu apalah macam-macam lah di sana ya. Macam-macam. Nah, seperti itu. Kalau mari lihat. Jadi kayak seolah-olah kamu aja yang melihat ada problem, tetapi kamu ketika nengok dia, menilai dia, kok orang ini nggak sadar sih bahwa ada problem di sini, gitu. Padahal aku juga udah nunjukin. Nah, ada beberapa kamu kan sudah merasa kamu udah tunjukin sama dia, gitu loh, bahwa ada masalah dengan cara, misalnya kamu ada beberapa masa kayak yang ngediemin dia. Kadang-kadang kan orang manusia itu mau ya bersikap paradoks gitu ya, pengennya deket tapi sikapnya menjauh. Nah seperti itu ya, ngasih signal gitu loh. Nah di sana pengennya bersama tapi kayak jual-jual mahal kan gitu. Nah di sana, jadi ini tuh cukup menguras energinya kamu perihal cerita cinta dengan si dia di tahun 2025 kemarin. Nah, kita masuk ya untuk ke tahun 2026 ini. Apakah keresahan yang sama tetap untuk kamu alami? Kalau perihal apakah relationship ini masih berjalan, maka jawabannya adalah masih berjalan gitu ya. Belum ada ceritanya di situ itu tentang katakan tentang perpisahan seperti itu ya, belum ada. Karena melihat ini relationship-nya kalian masih akan panjang lagi nih bos, gitu. Masih ada ini tuh kayak bertahun-tahun ke depan ya, masih ada di sini. Terutama bagi kalian yang sudah terlanjur menikah, gitu. Ya, kalian sudah terlanjur menikah, gitu. Bagaimanapun kondisi kalian hubungan kalian untuk di tahun-tahun berikutnya, mari lihat hubungan ini tuh tetap ada ya. Rumah tangga ini tuh bukan sebuah gambaran kegagalan ya, sebab karena ada perceraian di situ, tidak, mari nampak tidak gitu. Tapi memang suasananya terutama dari sikap pasangannya kamu ya masih gitu-gitu aja. Mari lihat tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya dari si dianya ya gitu. Nah tetapi kabar baiknya di sini adalah kamu kayak sudah mampu menerima gitu loh, sehingga gaya-gaya kemerungsungnya kamu di tahun 2026 kemarin itu tuh hampir-hampir tidak terlihat lagi untuk di tahun 2026 ini gitu ya. Jadi caranya kamu caranya kamu melihat relationship dengan dia ada perubahan di sana, sehingga cara sikapnya kamu juga menjalani hubungan ini sudah ikut berubah. Dan perubahan yang ada dari dalam dirinya kamu, mari lihat ini tuh sudah bisa ya. Memang bukan yang sudah benar-benar bisa melegakan kamu, tidak. Tapi setidaknya tidak lebih parah daripada tahun 2025 kemarin, gitu loh. Ya, jadi kayak apapun yang kemudian menjadi isu kamu lihat di tahun 2025 nanti, nampak-nampaknya mari oke lah, kamu belum dapat jalan keluarnya. Tetapi di situ tuh ada penerimaan dari kamu. Oh ya oke lah, memang beginilah model pasangannya aku. Ya ginilah takdirnya aku dengan dia, gitu ya kalau kamu orang yang percaya dengan takdir, gitu ya. Ya udah ya memang beginilah model karakternya pasangannya aku. Ya seperti inilah suasana hubungan kami, gitu. Jadi tidak ada lagi penolakan, gitu ya. Dan tindakan untuk merubah keadaan itu tuh hampir-hampir tidak ada lagi. Jadi setidaknya lebih
baik ya, 50% daripada kemarin kondisi ketenangan jiwanya kamu, gitu loh. Jadi mungkin saja bahkan kamu yang kayak gini, ya udahlah, kalau memang ini terutama kalau masih pacaran, kalau memang suatu saat hubungan ini berakhir ya berakhirlah, ya udah nggak apa-apa. Gitu nanti kamu sudah mulai mau terima apapun itu, bagaimanapun itu nanti kisahnya relationship kamu bersama dengan si Yayang Bebeknya kamu ini. Di situ ya. Nah, jadi kayak lebih bijaksana lagi model kamunya, gitu loh. Jadi yang kemarin kamu itu kan bisa agaknya lepas, ya, sehingga kamu kayak kelihatan histeria, gitu ya, dalam hubungan ini. Nanti di tahun 2026 ini histerianya itu tuh nggak terlalu banyak lagi di sana, nggak terlalu banyak, gitu loh. Memang kayaknya tahun 2025 kemarin itu tuh mempersiapkan kamu ya untuk mampu menjalani hubungan dengan dia di tahun 2026 ini, di tahun 2027 nanti, di tahun 2008 nanti. Nah, seperti itu. Karena ini kan masih lama lagi ya. Setidak-tidaknya ya, relationship ini terutama yang udah rumah tangga ya. 8 sampai 10 tahun lagi itu tuh masih jelas mari lihat rumah tangga ini tuh masih tegak berdiri. 8 sampai 10 tahun lagi. Gitu. Tapi bukan berarti setelah 8 tahun atau 10 tahun berikutnya kalian akan berpisah ya. Oh enggak. Maksudnya mari lihat dengan jelas bahwa kamu dengan dia itu tuh masih bersama. Gitu ya, kalau ini rumah tangga. Nah, kalau ini urusannya kalian berdua masih pacaran, bisa-bisa gini. Walau kayak gimana pun kondisi hubungan kalian, tapi mari lihat salah satu obrolan pentingnya kalian di tahun 2026 ini, percaya atau nggak percaya kamu, ini tuh perihal tentang pernikahan, gitu, ya. Topik tentang pernikahan akan lebih sering kalian angkat menjadi perbincangan kalian berdua, gitu. Kalau mari nampak ya, percaya atau nggak percaya kamunya, gitu loh. Nah, di sana. Nah, memang itu masih topik perbincangan ya. Jadi maksudnya kamu nggak akan nikah dengan dia itu tuh di tahun 2026 ini. Tetapi bisa di tahun 2027 nanti gitu ya. Jadi kayak ibaratnya prepare obrolannya dulu yang lebih dimantepkan gitu ya. Sehingga memulai langkah untuk prepare pernikahan kalian berdua ini gitu. Jadi gini, kalau kamu tanya, Cici Mari, sebenarnya apakah orang ini cinta sama aku? Kalau untuk cinta, gitu. Cici Mari, apakah dia sebenarnya melihat ada kecocokan di antara kami berdua? Ada. Kalau enggak, dia nggak akan mau itu membahas tentang berumah tangga dengan kamu, gitu. Kalau enggak juga, dia nggak akan bisa bertahan dalam relationship rumah tangga ini sampai 8 atau 10 tahun ke depan, seperti kata Mari tadi. Gitu ya. Karena ada muatan cinta tetap ada di dalam dirinya dia. Gitu ya, di sana. Jadi masih survive relationshipnya kalian ini, bukan hanya di tahun 2026 ini saja, tapi untuk di tahun-tahun berikutnya di sana, gitu loh ya. Jadi kayak baik buruk benar salah dari pasangannya kamu, lambat laun ternyata mampu untuk kamu sambut gitu, kamu rangkul gitu. Dan juga tadi ada upgrading dirinya kamu sendiri di sini ya. Jadi yang kayak kemudian stres itu ya seperti tahun 2025 kemarin udah bisa kamu redakan. Kemelut yang kamu alami dalam pikirannya kamu tentang hubungan kalian sudah bisa mulai lambat laun kamu urai dengan bersikap tenang gitu. Jadi jika kemarin harusnya begini, mestinya begitu. Nah, tahun 2026 ini bukannya nggak ada harusnya lagi. Tapi kamu boleh lebih bersabar gitu ya. Harusnya sih begini, harusnya begitu. Tapi nggak ada lagi targetnya. Harus dalam sesegera mungkin hal itu tuh bisa terwujud nyata. Nggak gitu lagi pikirannya kamu. Ideal bagaimana sebuah relationship masih tetap kamu pegang. Tetapi tidak ada limit batas waktunya. Kapan itu boleh terjadi ya.
bisa mewujud nyata, nggak ada lagi. Jadi kamu kayak sabar gitu lah, sabar menunggu dia lebih hangat lagi sama kamu, sabar menunggu dia supaya lebih paham lagi akan kebutuhan-kebutuhannya kamu. Nah, seperti itu ya kira-kiranya. Mari lihat. Jadi ya jauh lebih ada kedamaian ya. Jadi kayak masa-masa chaos-chaosnya kamu sudah mulai dia lambat laun di sini tuh lebih tertib gitu ya, lebih rapi gitu, lebih tenang. Nah, di sana. Iya, kalau untuk mengeluh-mengeluh kamunya ya, ih pasangannya aku kayak gini, pasangannya aku kayak gitu. Ya, keluhan-keluhan itu tuh masih tetap ada. Gitu. Tapi keluhan itu tuh tidak sesering seperti tahun 2025 kemarin. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kayak lagi-lagi kedewasaan, kebijaksanaan, kemampuan untuk menghandle diri sendirinya kamu gitu ya. Itu tuh mari lihat ada di sana tuh peningkatannya. Gitu loh, ya. Karena mari lihat memang pasangannya kamu ini kalau sekali dia mesra banget ya sama kamu. Tapi kalau sekalinya dia dingin, waduh dingin banget gitu ya. Dingin banget. Jadi kayak seolah-olah kamu itu tuh tiada gitu kan. Seolah-olah kamu itu tuh tiada, seolah-olah kamu itu tuh kayak tidak dipertimbangkan ya. Tidak dipertimbangkan oleh dia gitu loh. Di situ ya. Jadi kayak kamu ini tuh kan pengen ya bener-bener gitu ya. Kamu merasakan kamu itu tuh dicintai sama dia. Kamu tahu dia tuh cinta sama kamu. Tapi maunya kamu dia bertubi-tubi ya. Dia bertubi-tubi untuk menunjukkan rasa cintanya dia itu. Dan bukan hanya kayak kambuh-kambuhan, tapi selalu gitu loh. Jangan dia bertubi-tubi nunjukin sama kamu dia cinta sama kamu itu tuh hanya di 1 hari 2 hari. Terus seminggu ke depan dia dingin sama kamu. Kamu nggak mau kan? Kamu mau dia tuh kan tertib gitu loh ya. Tertib. Nelfon kamu, chatting kamu. Gitu ya. Berjumpa dengan kamu gitu. Dan ketertiban itu durasinya intens atau panjang gitu loh. Bukan hanya kayak ibaratnya chattingan, tapi chattingannya cuman beberapa lemparan kalimat-kalimat, habis itu sudah nggak ada lagi, terus besoknya ngulang lagi kayak gitu. Kamu kan nggak mau kan? Nah di sana maunya kamu ya misalnya kayak itu tuh sleep call gitu ya. Maunya kamu itu tuh ya sering jumpanya, apalagi kalau kalian ini tuh bukan dalam kondisi LDR-an gitu, ya kan? Maunya kamu gitu kan? Bener-bener keberadaannya dia itu tuh bisa kamu nikmati gitu. Itu yang kamu mau kan? Nah, tapi nanti kamu bisa berkompromi, ya udahlah. Kalau nggak bisa seperti yang kamu harapkan itu bisa terjadi dalam waktu dekat, nggak apa-apa lah nanti. Nggak apa-apa, aku sabar aja dulu gitu. Modelnya kamu, ya udah aku terima dulu lah. Dia memang begini orangnya, dia memang begitu orangnya. Nah, di sana. Gitu loh. Jadi mari lihat kamu kemudian hanya ngikutin flow-nya ini energi dari yang bebeknya kamu. Gitu. Ya, kamu ngikutin aja. Dan yang ianya luar biasanya energi dari Libra di sini, walau apapun yang terjadi, mari lihat untuk beritikat ya, setidaknya itikat nih ya, itikat untuk tetap memberikan yang terbaik dalam relationship sama si dia, masih mau kamu lanjutkan, masih mau terus kamu berikan. Nah seperti itu kalau mari lihat. Dan energi dari si dianya sendiri juga ya demikian ya. Kalau untuk menginvestasikan yang baik-baik dalam relationship kalian, memang dia masih mau ini. Kalau mari nampak ya, memang masih mau. Tetapi mungkin di situ itu apakah naik dia kadar kualitasnya, bisa-bisa ya belum sih ya, bisa-bisa ya belum gitu. Kalau untuk kesetiaan, apakah orang ini sebenarnya setia? Mana tahu kamu ada rasa cemas ya. Orang ini tuh mudah pelin-pelan enggak nih, sebentar mau sama kamu, sebentar enggak mau sama kamu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang demikian, Maria ini tuh orang tipe yang setia ini. Gitu. Tipe setia. Jadi kayaknya
terutama di tahun 2026 ini, kamu akan tahu itu ya, bahwa untuk meninggalkan kamu, walaupun dia bukan menjadi pasangan yang tanda petik ideal betul ya bagi kamu, tapi kalau untuk meninggalkan kamu, mari lihat dia tuh ya tidak ada wacana ke sana lah. Buktinya obrolan tentang pernikahan ada ya kalau kalian ini tuh lagi pacaran. Nah, di situ. Cuman mungkin kamu kayak banyak dituntut juga ini di tahun 2026 ini ya. Kamu banyak dituntut oleh si dianya gitu. Jadi seperti kayak memang nanti dia akan lebih belak-belakan ya, ngajak kamu supaya beneran kamunya itu tuh mau berkompromi dengan kondisi dan keadaannya si dia gitu. Lebih belak-belakan dia. Jika kemarin kamu melihat dia agaknya tertutup ya, sampai kamu bingung ini orang maunya apa, ini orang yang lagi dia pikirkan apa yang dia rasakan dan sebagainya ya. Jika kemarin itu menjadi sebuah misteri bagi kamu ya, karena dia tidak terlalu banyak membuka diri, nanti untuk di tahun 2026 ini, nah di situ nanti dia lebih open lagi ya, lebih terbuka lagi dianya sama kamu gitu loh. Jadi adalah peningkatan dari si dianya ya, buktinya yang tadinya banyak misteri akhirnya mulai terurai satu-satu. Dia bilang dia begini kah, dia begitu kah, apa yang dia lakukan dia kabari sama kamu dan sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau untuk intimacy tadi ya, untuk intimacy tadi nampaknya memang belum ada peningkatannya di situ gitu. Kalau paham betul, mengerti betul si dianya tentang kamunya kayak gimana, nah ini yang belum naik gitu loh. Ini yang belum naik. Nah makanya karena dia belum naik itu ya, pemahamannya dia tentang kebutuhannya kamu, makanya tadi kata Mari bahwa kamu yang kemudian mengambil sikap untuk berkompromi. Udahlah kalau dia nggak paham tentang kebutuhannya aku, nggak apa-apa dulu lah, terima apa adanya aja dulu dari si dianya gitu. Jadi ya ini energi Libra yang Mari tarik ini tuh, kamu nggak main-main ya untuk mempertahankan hubungan ini atau menjalani hubungan ini gitu. Buktinya kamu masih bertahan gitu loh. Sesungguhnya ya kamu tahu bahwa kamu bisa aja membebaskan dirinya kamu dari hubungan dengan dia, tapi kamu memilih untuk terus konsisten gitu ya, terus konsisten untuk menjadi pacarnya dia, menjadi suaminya dia ataupun istrinya dia gitu kalau Mari lihat. Oke baik ya, jadi sudah tahu ya ceritanya kamu di tahun 2026 ini bersama dengan ayang bebeknya kamu masih akan ada kelanjutannya lagi gitu ya. Oke, sekarang Mari akan tarik koin ini biar kita cari tahu kepada Libra mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Baik, mari awali dari inisial A ada atap, kemudian R ada rasa, O obat, U udara, E ada elang, W ada warna, I ikan, L ada lagu, Y ada yoyo, F ada fajar, dan D ada dua. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Taurus, Aries, berikut energi dari Virgo, dan energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti dan sampai bertemu di video reading Mari yang berikutnya.